Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Nasruddin Rahmat di channel Nasruddin Rahmat. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih jauh-jauh dari Jerman. Luar biasa ya. Ini ada Mas Nailil Marom ya. Beliau ini asli orang Pemalang ya, asli orang Cikadu, Pemalang. Watukumpul. Cikadu itu nama apa? Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul. Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul ya. Di sebelahnya itu, ya di sebelahnya Desa Cikadu itu Desa Cawet, terus sebelahnya lagi Desa Cucukan. Ini perlu di skip nggak nama Cawetnya? Tapi kan memang nama desa kan? Iya. Oke, tadi dari dari Cikadu ya apa? Namanya Cikadu, terus tadi ada acara di UIN memberikan motivasi mahasiswa. Terus alhamdulillah ini kedatangan sempat mampir ke sini, jadi langsung saya todong untuk podcast. Kan nganu Mas wis 10 tahun orang ketemu. Iya, Masya Allah. Saya ini kangen sekali sama jenengan karena lihat jenengan itu kan cuma di Facebook aja, jadi kapan ketemu Mas Nailil Marom gitu. Malah saya tuh kepikiran pengen tak susulkan saya pengen nyusul ke Jerman. Saya merasa originalnya. Jadi Mas ya, ada enggak Mas ya apa kegiatan-kegiatan di sana gitu kan. Jadi ini mumpung ketemu ini, wah ini momen bersejarah ini kalau nggak diliput ini eman-eman gitu. Jadi biar bisa memberikan motivasi lah kepada terutama adik-adik mahasiswa. Gimana ceritanya seorang anak desa dari pelosok apa tadi kecamatan Watukumpul. Setahu saya kan Watukumpul itu daerah atas ya, benar kan? Daerah atas Turki kan, turunan kidul yang kalau sering kekeringan kayaknya malah ya. Dulu ya kayaknya ya. Yang sering kekeringan itu Belik. Oh, yang Beliknya kalau yang sering kekeringan. Di Watukumpul alhamdulillah aman. Tapi longsor aman juga. Pernah satu kali yang sekali. cukup parah. Nah, iya. ini apa namanya? Sekarang alhamdulillah aman. Oh, aman ya. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol soal gini, gimana ceritanya panjenengan itu kok bisa sampai ke Jerman, bahkan punya istri orang Jerman. Aduh. Nah, ini gimana perjalanan awalnya? Maksudnya jenengan itu kan jurusan awal Usasiya ya? Apa sih jurusan apa sih? Usuluddin. Oh, Usuluddin ya. Oh, tafsir hadis. Apa tafsir hadis bener. Oh, jurusan tafsir hadis. Kemudian setahu saya dulu jenengan itu sangat rajin belajar bahasa Inggris, otodidak. Iya. Dan kayaknya gara-gara game ya. Iya. Benar kan ya? Jadi kok kelingan? Kelingan. Jadi aku tahu cerita. Oh, pernah waktu Porseni Ibnu Jawa Tengah. Oh, ini cerita. Iya. Iya. Iya benar ya. Jadi gara-gara game terus kemudian jenengan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, otodidak, bahkan juara 2 apa ya waktu itu ya di Porseni Jawa Tengah. Iya, atau juara 3 mungkin. Juara 3 atau 2 ya. Jadi yang pasti juara dari banyak peserta. Terus kemudian ikutin ya komunitas-komunitas bahasa asing ya. Iya, waktu itu lebih tepatnya relawan sosial. Oh, itu tapi khusus Inggris waktu itu atau campur-campur? Relawan sosial dulu organisasinya namanya IIWC, terus sekarang berubah jadi Great Indonesia. Great itu singkatan dari Gerakan Relawan Remaja Indonesia, T-nya saya lupa, pokoknya Gerakan Kerelawanan Indonesia. Itu waktu itu masih mahasiswa ya? Iya, saya mahasiswa. Itu sekarang kantornya di Surakarta, di mana itu, Solo Tigo. Oh. Saya ikut organisasi itu organisasi kerelawanan internasional. Jadi organisasi kerelawanan internasional punya jaringan luas gitu, seluruh negara, seluruh dunia. Terus saya waktu itu bertugas berkegiatan di Pekalongan, di Semarang, pokoknya yang ada kegiatan sosialnya atau penanaman pohon bakau misalnya di Mangkang, pokoknya kegiatan-kegiatan kerelawanan gitu. Maksudnya kerelawanan dalam artian kerja tapi nggak dibayar. Terus dari sana juga dari luar negeri, dari partner organization dari sana juga ngirimkan relawan juga. Dari situ makanya mau masuk ke organisasi itu diwajibkan bisa bahasa Inggris karena sering kedatangan relawan dari berbagai negara lah. Maksudnya nggak hanya Eropa tapi
Amerika Latin, pokoknya luar negeri lah. Iya, iya. Jadi sebenarnya komunitasnya itu komunitas sosial ya, Iya, bukan bukan komunitas komunitas belajar bahasa itu bukan ya. Oh, jadi jenengan itu masuk ke situ karena sudah punya background bahasa itu. Iya, dan pengen memperlancar, akhirnya masuk ke situ. Itu info dari mana dulu itu dapat apa? Sebenarnya itu kebetulan. Awalnya itu saya lagi ikut jambore di Mangkang, Semarang, penanaman bakau. Itu dari orang di sana itu cukup legendaris, namanya Pak Sururi. Pak Sururi Mangkang itu malah di kalangan internasional, di kalangan organisasi sosial itu udah terkenal Dia karena ikut organisasi itu ya? enggak, dia enggak, tapi malah dia jadi apa namanya? Jadi rekan kerja dari organisasi saya dulu. Saya waktu itu datang ke sana sama teman-teman organisasi apa namanya, pecinta alam desa saya, desa Cikadu. Namanya PAT, Polaga Adventure Polaga Adventure Team itu. Sungai di Cikadu namanya Polaga. Jadi intinya organisasi pecinta alam Polaga. Naik motor itu dari Cikadu ke Semarang. Oh. Di situ acaranya ramai banget lah. Iya. Sebenarnya nggak apa namanya, nggak sengaja, terus lihat di penanaman bakau itu campur, ada orang Indonesia banyak, juga ada orang Korea, ada banyak. Terus saya bingung, oh kok ada orang Korea di sini? Terus saya tanya sama orang Indonesia yang berbaju sama di pakai itu, pakai organisasi. Ini acara apa mas, kok ada orang Korea di sini? Oh iya, ini kami organisasi bla bla IWC tadi saya sebutkan kayak gini. Tapi kalau misalnya masnya pengen ikut, ini saya kartu namanya. Jadi apa namanya, mereka juga menawarkan kalau pengen ikut kegiatan, saya bisa kontak mereka. Terus akhirnya saya kontak mereka. Terus ya dari situ kemudian saya masuk jadi anggota IWC, terus kegiatan-kegiatan sosial. Semester berapa waktu itu? Kayaknya semester 4 atau 5. Kita sudah deket nggak? Belum ya dulu atau? Dulu kayaknya itu mungkin sebelum kita kemah ke Wonosobo ya, sebelumnya ya. Oh iya. Berarti ketika kita porsen itu jenengan sudah masuk di situ ya? Iya, sudah. Oh iya oke. Jadi seperti itu ya ceritanya. Terus kemudian organisasi itu jenengan ikuti sampai selesai kuliah? Sampai selesai kuliah, malah sekarang juga kadang-kadang saya masih chattingan sama pengurusnya gitu. Kalau dengan tertarik saya bisa salurkan atau teman-teman saya bahasa Inggrisnya agak kurang aliran kebatinan. Ya, di situ apa namanya, nggak ditekankan banget kayak kaku harus bahasa Inggris banget, tapi maksudnya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan ya. Dia sambil belajar ya. Iya, maksudnya selain bahasa Inggris yang lebih ditekankan lagi itu jiwa sosialnya. Iya. Ya, saya sih ini masih agak ya belajar lah ya, karena kan memang hidup di Pekalongan itu kan kalau kita tidak mengikuti komunitas-komunitas seperti itu, kayaknya bahasa Inggris kita ini akhirnya pasif ya. Bahkan sampai kebatinan kan, aliran kebatinan. Jadi dengar, paham, tapi mau ngomong jawab itu takut salah. Iya. Maksudnya ngomong bahasa Inggrisnya masih di batin. Jadi ngomongnya masih di batin. Gitu. Jadi nanti bisa ya, jadi organisasi itu masih aktif sampai sekarang ya? Iya. Maksudnya kalau nanti ada teman-teman yang minat, terus kemudian dia pengen bersosialisasi di teman-teman internasional ya, dari berbagai negara, jadi bisa ya. Tapi setidaknya tadi punya modal bahasa Inggris. Ya paling kan ada modalnya kan. Maksudnya TOEFL-nya nggak usah nilai 500. Nggak usah yang harus 500. 200 nggak apa-apa. Aman. Oke. Maksudnya saling belajar gitu. Iya. Nah, ini jangan-jangan ketemu istri di situ. Iya. Aduh, tanya itu lagi, itunya lagi. Aduh. Jadi beliau istri itu di Indonesia waktu itu. Iya. Lama di Indonesia udah lama waktu itu. Waktu itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ketemu saya berarti baru 3 bulan mungkin. Oh, 3 bulan ketemu. Ya. Kemudian memutuskan untuk berkomitmen ya. Jenengan ketemu 3 bulan, terus habis itu ya kegiatan bareng. Oh, kegiatan bareng terus maksudnya. Oh, selama ini ya 1 tahun istrinya di sini, terus kemudian pulang ke Jerman. Sosial, terus berarti dikirim dari organisasinya dari Jerman terus. Jenengan kan berarti masuk kuliah itu tahun berapa ya? 2010 ya, berarti kan sekitar 2012an kan ya, jenengan baru masuk itu ya.
2012 ketemu istri, terus kemudian jenengan menyelesaikan kuliah tahun tepat ya kayaknya ya 2000. Nah, karena style Pekalongan dulu banjir, sebenarnya wisudanya itu karena wisudanya ditunda, jadi saya menunggu 1 semester lebih lama. Tapi selama 1 semester itu saya nggak ngapa-ngapain karena udah selesai semua. Tapi masih bayar. Iya. Atau mungkin nggak 1 semester penuh, tapi mungkin 4 semester lah. Pokoknya gedungnya nggak bisa dipakai buat wisuda karena banjir. Karena Jadi banjir itu. Wisudanya diundur karena banjir. Tapi masih stain ya waktu itu ya, masih stain. Terus habis itu nikah selesai kuliah. Iya. Ya. Saya dulu nggak diundang guys. Nikahnya di Jerman apa di Indonesia? Di Indonesia. Oh di Indonesia. Oh ya, Masya Allah luar biasa ya. Ini apa ya? Aku kemarin ini tertarik pengen bahas game nggak lo mas? Oh ya game bener. Gimana? Kok bisa disisipin kok? Boleh. Jadi Nun sewu, saya udah jadi orang tua, maksudnya ada banyak sisi negatif dari game, tapi juga ada beberapa hal yang bisa dipelajari juga, maksudnya buktinya orang tua saya keduanya lulusan SD, mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, kelas. Aku belajar bahasa Inggris ya mulai kelas 1 SMP zaman dulu SD SMP. Tapi di kelas 1 SMP itu saya oleh paman saya ditunjukin game namanya Age of Empire, perang gitu, strategic game, maksudnya tugas pemain itu bikin kampung, bikin desa, kalau desanya gede nyerang yang lain gitu, perang gitu. Nah tapi gamenya itu versi bahasa Inggris, terus sebenarnya tujuan saya itu pengen menang di game itu. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa menang, soalnya hint atau petunjuk mainnya itu bahasa Inggris. Itu memang nggak bisa diganti bahasa Indonesia ya? Nggak bisa. Zaman dulu kan nggak ada internet. Oh iya. Gamenya game baca. Berarti nggak pakai Android ya kayaknya? Enggak, itu komputer ya. Komputer monitor yang tabung gede. Iya. Terus jadi ya aku sama beberapa teman mainnya itu ngadep kamus sama ngadep peta geografi. Oh, sama teman itu. Iya, soalnya itu perangnya itu perang sejarah seluruh dunia lah. Dulu temanya Eropa, jadi berarti harus ke negara ini ada petanya. Terus ini artinya apa? Buka kamus yang tebal kayak gitu. Itu masih SMP ya? Iya, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Pokoknya selama SMP saya main itu terus. Oh, jadi memang jenengan itu startnya memang udah lama ya? Iya, terus habis baru. Itu di waktu kumpul kan nggak ada SMA, terus saya nggak bisa kuliah, nggak bisa SMA di sana, terus pindah ke Pemalang, sekolah SMA di Semansa Pemalang, terus sambil mondok di situ nggak bisa main game soalnya jadi waktu itu ya berhenti. Mondok di mana dulu? Di Baharul Ulum. SMP-nya mana nih? SMP 2 Watu Kumpul. SMP 2 Watu Kumpul, terus SMA 1 Pemalang, terus kemudian SMA sambil mondok ya? Iya. Oh SMA 3 tahun berarti. Nggak bisa main game. Oh nggak bisa main game. Oh tapi kan masih aktif untuk pengembangan bahasa Inggrisnya ya? Saya juga masuk jurusan bahasa. Oh jurusan bahasa. Dulu bahasanya bahasa apa di SMA itu? Inggris, Cina dan Jerman. Oh jadi Jerman itu memang sudah background ini ya, dari SMA-nya ya? Iya kelas 2. Oh iya. Terus kemudian kenapa kuliahnya kok malah di jurusan Usuluddin di jurusan Usuluddin? Begini, mungkin tahapan pemikiran orang kan beda-beda, pengalaman orang beda-beda. Dulu sebenarnya yang membuat saya pengen belajar tentang memahami Quran dan hadis itu pemicunya saya baca koran, di situ ada, saya lupa negaranya. Ini disclaimer ya, kalau misalnya salah ngomong negaranya nanti bisa dikoreksi di video. Kayaknya di Swedia, di situ ada masa protes, terus di situ ada pembakaran Al-Quran. Terus saya nggak tahu kenapa tertarik, wah ini kasihan masnya Al-Quran dibakar-bakar gitu. Terus kemudian saya pengen belajar lebih banyak tentang Al-Quran kayak gitu. Iya. Jadi karena motivasi itu ya. Iya. Tapi setelah lulus Usuluddin nggak tahu kenapa malah nggak tertarik itu lagi. Oh ya, mungkin kan nggak tertariknya lebih ke apa ya, praktek secara formalnya ya, maksudnya kayak ngajarin. Tapi kan kalau secara pribadi kan masih tetap mendalami lah ya, secara personal kan. Iya. Maksud saya setelah lulus Usuluddin kok nggak tahu kenapa
tahapan pikirannya nggak gimana ya, nun saya nggak tertarik pengen Untuk misalnya mengembangkan atau mendalami. iya berdakwah secara formal ke apa ya, ke masyarakat, tapi malah tertariknya kerja di kontainer, ngirim kapal kontainer. Jenengan itu di sana itu ya, kapal kontainer itu ya, Iya. di Jerman itu. Iya, di pelabuhan. Jadi setelah lulus nikah jarak selisih berapa tahun? Lulus selisih Mungkin maksimal 1 tahun. 1 tahun, terus nikah, terus ke Jerman ya, ikut ke Jerman, Iya. terus di sana S2 ya. Iya. Nah, di S2-nya jurusan apa di Nah, sana? mulai S2 itu akhir 2015, jurusan saya di Universitas Hamburg, Fakultas Asian Afrika Institute, terus jurusannya Southeast Asian Studies, apa namanya? Kajian Asia Tenggara. Kajian Asia Tenggara. Kayaknya mirip dengan Oh, ada ya, kajiannya, kajian Asia iya, Tenggara ya. dengan kajiannya dulu yang siapa namanya? Saya kok lupa mantan calon presiden selain Pak Ganjar dan Prabowo. Siapa namanya? Pak Anies. Ya, Pak Anies. kalau nggak salah beliau juga Sama? pernah kuliah jurusan itu. Oh, jurusan. Tapi mungkin kayaknya cuma 1 semester. Oh, Disclaimer nanti bisa dicari lagi. iya. Oh, jadi gitu. Jadi kemudian di Jerman itu berapa tahun? 10 tahun? Berapa? Sampai sekarang ya 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. 9 tahun ya, hampir seusia penerbit NEM ini. Hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Maret nanti 10 tahun ini berarti 9 jalan. Ada perayaan anniversary nanti. Pas bulan puasa berarti ya. Paling ini aja sih, apa promo-promo gitu, acara nggak ada yang acara besar-besar itu nggak ada gitu. Masya Allah. Dan ini memutuskan untuk pulang dalam rangka jenengan selama 9 tahun nggak pulang itu? Nggak pulang. Beberapa kali pulang. Kayaknya Beberapa 3 kali kali. pulang. Tapi sendiri apa sama keluarga? Yang 2 kali sama keluarga, yang 1 kali sendirian. Kata istri gimana, enak di Indonesia atau di Jerman? Kalau saat ini berarti menurut dia lebih enak di Indonesia karena nggak dingin. buktinya dia pengen di Indonesia sekarang. Oh gitu. Kalau 9 tahun yang lalu berarti lebih enak di Jerman. Iya karena nggak dingin. Tapi kan orang tua masih ada semuanya di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Ya sekarang zaman teknologi gampang lah ya. Iya. Tinggal video call aja beres gitu kan. Iya. Oke. Tapi yang susah ini Mas, kalau baik pas saya masih tinggal di sana ataupun sekarang, kalau waktu saya masih tinggal di sana berarti susah teleponan sama orang tua saya, soalnya perbedaan waktu. Sekarang juga susah teleponan sama mereka karena perbedaan waktu. Perbedaan waktunya maksudnya kalau misalnya sekarang jam berapa ini? Jam 3-an, setengah 3 atau jam 3-an. Di sana itu masih pagi, jadi selisih waktunya 6 jam. Jadi harus koordinasi dulu ya. Iya. Saya nanti telepon jam berapa, jam berapanya Terus ya. dipikir, oh jam ini berarti kira-kira Waktu mereka yang masih istirahat atau nggak bisa, iya. takut ganggu ya. Oke. Ini gimana nih? Saya pengen jenengan ngasih motivasi nih buat adik-adik dari seorang kampung. kampung. Bisa hidup di Jerman bahkan kuliah ya. Kuliah. Ini beasiswa atau enggak sih kalau sana tuh mandiri atau gimana? Kebanyakan saya pakai biaya sendiri, maksudnya mandiri lah ya. mandiri. Tapi juga alhamdulillah pas udah di sana saya daftar beasiswa dapat. Oh, jadi semester sekian dapat beasiswa dapat. Iya. Jadi ada beberapa jenis beasiswa di sana. Ada yang beasiswa jenisnya bisa dilamar saat mahasiswa masih di luar negeri, misalnya mahasiswa Indonesia atau mahasiswi pengen daftar ke sana, berarti jenis mahasiswa itu. Kalau jenis beasiswa saya dulu itu nggak bisa dilamar dari luar negeri, jadi orang mahasiswanya udah harus masuk Jerman dulu dan udah mulai keterima, udah kuliah, baru dapat beasiswa. Ya kayak di Indonesia lah ya, kan ada beberapa kampus yang memang beasiswanya itu harus sudah masuk dulu. Kayak di UIN Pekalongan kan rata-rata semester 3 baru boleh daftar beasiswa gitu. Ada beberapa beasiswa yang memang dari awal ada gitu. Oke, jadi sana itu sebenarnya kalau mau kuliah di sana itu ya aksesnya gampang aslinya mungkin ya. Kalau S2 ya, kalau S2 ya, kalau yang susah malah S1. Soalnya ijazah SMA atau SMK atau SMA Indonesia, sekolah SLTA setara SLTA, itu entah kenapa nggak diakui oleh Kementerian Pendidikan Jerman. Solusinya misalnya? Solusinya kebanyakan mahasiswa itu ngatasinya
pergi ke Jerman, terus di kampus-kampus tertentu mereka mengadakan namanya Studienkolleg. Jadi itu setahun sekolah penyetaraan biar ijazah Indonesia sesuai dengan ijazah SLTA di Jerman. Nah, makanya kebanyakan mahasiswa Indonesia itu mulai kuliah di Jerman itu kalau S2. Soalnya S1 di sini itu diakui di sana. Buktinya saya dulu pakai ijazah Stein Pekalongan S1 diakui. Mantap. Saya nggak tahu saya nggak tahu apa namanya. Iya, itu diakui diakui di Kementerian Pendidikan Jerman, Stein Pekalongan. Apalagi UIN Gus Dur pasti lebih diakui lagi. Iya, iya. Tapi dulu ada lampiran surat lain nggak? Maksudnya selain ijazah itu untuk masuk ke situ? Oh ya, yang nggak bisa ditawar-tawar itu kemampuan bahasa. Dulu bahasa pengantar saya itu kuliahnya pakai bahasa Inggris. Jadi saya bahasa sertifikatnya pakai bahasa Inggris. Tapi untuk kehidupan di luar kampus itu semuanya pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Misalnya tanya orang di jalan pakai bahasa Inggris, jalan ini kemana? Nggak bisa jawab. Kebanyakan orang Jerman nggak bisa bahasa Inggris. Tapi jenengan mulai mendalami ya pastinya pas di sana kali ya? Bahasa Atau Jermannya, sebelumnya sudah mendalami? Ya di sini bahasa Jermanan saya aliran kebatinan. Iya kan sudah punya background di SMA-nya kan, jadi setidaknya kan sudah tahu. Tapi mulai betul-betul mendalami itu mungkin di sana kali ya? Iya. Lebih susah mana bahasa Inggris apa bahasa Jerman kalau bagi orang yang sama-sama nggak tahu ya? Bahasa Jerman ya. Iya. Soalnya ini waktunya udah hampir selesai atau gimana? Santai ya. Soalnya kalau apa namanya di bahasa Inggris konjugasinya itu kan kalau misalnya kayaknya cuma dua ya, misalnya go dan goes. Katanya dulu apa ya, katanya Dewi Ayu or DNS. Dewi Ayu or DNS berarti cuma Dewi Ayu go kan. Berarti konjugasinya cuma dua, apa namanya bahasa kata kerjanya go dan goes. Tapi kalau di bahasa Jerman konjugasinya itu lebih dari dua. Jadi maksudnya kalau saya itu kemudian memakai kata kerja yang contohnya pakai go, maksudnya pergi ya, bentuk nominatifnya itu gehen. Tapi kalau bilang saya pergi itu bukan ich gehen atau saya gehen, tapi ich gehe, n-nya dibuang. Terus konjugasi lainnya kalau misalnya dia laki-laki, dia perempuan, dan dia hewan, itu bukan gehen atau gehe, tapi geht. Jadi e-nya di akhir diganti t. Itu udah ada 3 ya. Terus kalau misalnya kita dan Anda dan kalian itu memakai, kalian enggak, tapi mereka itu memakai gehen. Terus kemudian kalau misalnya kamu, maksudnya bukan Anda tapi du atau kamu itu pakai geis. Jadi ada 4. Mungkin kayak bahasa Arab ya. Maksudnya konjugasinya lebih. Lebih banyak. Apa? Kayak bahasa Jawa kali ya. Aku terus apa lagi? Tadhabu, nadhabu. Terus itu kan berarti domirnya banyak, tergantung domirnya ya. Konjugasinya lebih banyak. Itu kalau bahasa Jerman. Tapi katanya bagi yang fasih bahasa Jerman dan bahasa Arab yang kedua-duanya fasih, kalau bisa bandingin, bahasa Arab lebih sulit. Bahasa Arab lebih sulit. Jadi sebenarnya kalau kita menguasai bahasa Arab, sebenarnya kalau untuk belajar bahasa yang lain, bahasa Jerman, mestinya gampang ya mestinya. Insya Allah bisa. Kan jenengan bisa bahasa Arab ya. Dikit-dikit sih. Iya. Berarti sekarang kegiatannya apa ini? Kegiatan? Jadi pengajar bahasa Jerman online dan ngurus rumah tangga. Jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga sambil kursus bahasa Jerman. Kursusnya gimana? Maksudnya jenengan buka sendiri? Punya jenengan sendiri atau bukan? Apa namanya? Bos saya, lembaganya namanya Dengspa Academy. Itu pusatnya langsung di Jerman? Bukan, Lombok. Di Lombok? Pusatnya di Lombok. Malah di Lombok. Jadi kalau ada teman-teman Mas Nasruddin mau kursus bahasa Jerman bisa sama saya. Bisa nanti sama saya kasih diskon. Tapi lewat online ya? Iya. Itu lewat aplikasi atau Zoom atau pakai apa namanya?
pakai Google Meet tapi khusus buat pengguna, maksudnya ada kata kunci khusus gitu. Oh iya, pokoknya yang udah member nanti ada password khusus, kemudian langsung belajar sama jenengan lewat Google Meet itu. Atau rekan kerja saya gitu. Oh. Tapi kalau misalnya daftarnya sama saya, nanti ada diskonnya. Ada diskonnya. Maksudnya kayak gitu. Itu khusus belajar bahasa Jerman ya? Iya. Maksudnya tarifnya itu per paket. Misalnya A1 itu artinya pemula. Jadi kalau di Uni Eropa, negara Uni Eropa, bahasa apapun misalnya Jerman, Inggris, itu nggak kayak di TOEFL. TOEFL kan Amerika Serikat, pakainya skor 100, 200. Di situ pakainya tingkatan A1, A2, ada 6 sampai C2. C2 itu berarti kemampuan yang kayak penutur asli yang paling mahir. Terus A1, A2 kami ngajarnya sampai B2. A1 itu paket harganya 4 juta. Tapi kalau di diskon nanti pasti lebih dari kurang dari itu, bisa dikurangi. Itu buat kursus sekitar 3 bulan. Keuntungan lewat online itu berarti kan yang kursus itu nggak perlu pergi kemana-mana, nggak perlu ngekos. Ya, dari rumah. Terus bisa. kalau misalnya, terus itu juga direkam. Kalau misalnya lupa ketinggalan atau apa, ya bisa ditonton. Bisa ditonton lagi. Ya. Nontonnya lagi di YouTube atau tapi YouTube tapi yang di privat itu ya. Oh ya, oke. Terus lembaganya juga sedikit promosi ya. Yes, Selain itu juga bisa dipakai buat konsultasi S2 di Jerman atau kuliah di Jerman atau ada plus-plusnya pelatihan kerja atau Ausbildung. Sebenarnya di komunitas Indonesia atau banyak orang Indonesia yang udah tertarik pengen pergi ke Jerman. Mereka ngincarnya bukan kuliah tapi Ausbildung. Ausbildung itu apa? Ausbildung itu intinya pelatihan kerja. Jadi 70% praktek, 30% teori. 70% kerja di misalnya rumah sakit atau perusahaan 30%-nya kuliah. Ya. Kalau tertarik nanti bisa tanyain saya lewat Instagram atau itu kursus bahasa Jerman ya. Ya, dari bahasa Jerman nanti langsung yang ngajar panjenengan. Iya, atau rekan saya. Maksudnya tergantung siapa yang nanti ini satu tim ini mumpung ada Mas Nailil Marom. Jadi nanti dapat diskon khusus. Dapat diskon khusus dan itu pembelajarannya 3 bulan ya. Ya, 3 bulan ya, 3 bulan. Bisa dinego, bisa lebih cepat, tapi ada biaya tambahan. Oh ya, itu 1 minggu berapa kali? Berapa kali pertemuan? 3 kali. 3 kali pertemuan. Sekitar 3 jam. 2 jam. 2 jam 1 pertemuan. Jadwalnya sudah ada atau peserta? Tergantung peserta. Tergantung peserta. Jadi kesepakatan. Pengajarnya membuat doodle apa sih? Tahu doodle kan ya, maksudnya yang kayak kalender. Pengajarnya bilang, aku legone dino iki jam semene. Terus silahkan kalian mengisi mana yang paling banyak pesertanya itu yang berarti di voting di voting jadwalnya mau apa gitu, mau kapan gitu. Iya. Oke. Tapi itu juga kadang-kadang lika-likunya kayak gini. Kadang pesertanya ada yang di Indonesia, ada yang di Jerman, Ceko, di Singapura, Malaysia, seluruh dunia. Tapi kebanyakan WNI. Tapi itu menyesuaikan waktunya kadang susah gitu. Itu pesertanya WNI yang di negara lain juga ya? Kebanyakan WNI yang di sini. Kalau yang pemula-pemula hampir kalau yang A1 tadi. Iya, kalau yang menengah itu udah campuran. Iya, udah campuran. Ada yang masih di Indonesia, ada yang udah di Jerman, ada yang lagi di Singapura, ada campur-campur. Tapi WNI ya, WNI. Kebanyakan ya. Maksudnya kan pengantarnya kan bahasa Indonesia kan, enggak yang bahasa Inggris. Oke teman-teman, nanti ada yang minat silakan hubungi saya atau langsung ke Mas. Atau jenengan kalau misalnya mau nyusul ke Jerman kan berarti perlu bahasa Jerman itu. Saya udah sibuk nih ya, jadi udah kebanyakan urusan di Indonesia. Ya nantilah mudah-mudahan bisa keliling dunia. Saya punya cita-cita nih, saya kemarin baru ambil paspor. Jadi mudah-mudahan saya awali tahun ini ke Mekah dulu kan Mekah dulu, terus habis itu saya pengen pokoknya target setiap tahun harus ke luar negeri gitu. Mau umrah dulu berarti? Iya, itu kan biar berkah dulu. Masa udah ke negara manapun belum dikunjungi ya sebagai seorang muslim gitu kan.
Jadi nanti mudah-mudahan bisa ke Jerman. Ini kan masih lama di Indonesia ya? Ya insya Allah sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini. Nanti insya Allah balik lagi ke sana. Nah, nantilah mudah-mudahan bisa. Saya ada penulis, salah satu penulis penerbit NEM, itu alumni Undip. Jadi dulu ketika di Undip dia nerbitin buku novel, dia punya suami Jerman. Nanti barangkali dicari alamatnya ternyata dekat, bisa ketemu nanti. Iya. Jadi dia alumni Undip, terus orang Padang. Jadi orang Padang, terus dia dapat dari komunitas juga. Jadi dia berkomunitas terus dapat suami orang Jerman dan sekarang tinggal di Jerman juga. Gitu. Kotanya apa? Nah itu nanti coba saya tanyakan. Sudah lama nggak komunikasi dengan beliau. Ada yang mau disampaikan, Mas Nailil? Closing statement atau motivasi buat adik-adik mahasiswa? Nggak tahu apa ya. Pokoknya rajinlah belajar bahasa asing. Rajinlah belajar bahasa asing. Buat tambahan selain Inggris, maksudnya kalau bahasa Inggris itu nggak perlu diucapkan. Itu harus wajib gitu ya. Iya. Kalau itu udah paten. Kalau bisa ditambahin satu lagi. Plus ya. Mungkin bahasa Inggris, terus bahasa Arab, terus habis itu ditambahin satu lagi bahasa Prancis atau Jerman atau apalah ya yang sering dipakai. Oke. Dan boleh main game. Iya boleh. Asalkan tidak lupa sholat, tidak lupa makan, tidak lupa tidur, tidak lupa tidur. Terus gamenya mendidik. Gamenya bisa game yang edukatif gitu. Ini kayak Mas Nailil Marom, boleh main game, yang penting kayak Mas Nailil Marom. Oke, itu aja teman-teman obrolan santai kita pada sore hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu. Sebelumnya makasih banyak ya. Sama-sama Nailil Marom ya, Masya Allah. Ini 10 tahun nggak ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.